jarang teman-teman. Apalagi ini direkam ya Pak Isam ya. Oh, ini baru direkam. Coba saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Jadi saya ulang lagi, teman-teman, saya belajar bit over itu yang pertama itu dari Pak Rian ya. Yang member SCS pasti tahu. Yang kedua, saya membaca bukunya Bekti Sutikna. Dan yang ketiga, saya mengikuti Instagramnya Pak Fir. Yang seneng Pak Fir itu mungkin akan melihat beliau sering banget nge-share terkait cara membaca bit over di Instagram maupun di YouTube-nya. Jadi nanti bisa lah melihat ya. Jadi saya ambil kesimpulan dari tiga tokoh atau tiga guru saya ini. Intinya yang pertama adalah saya menarik kesimpulan ya. Kayak kemarin kemarin kita beli saham WH. Nah, WH itu SL-nya itu di 120. Tapi kenapa kok di 120 saya tidak dicabut? Maksudnya tidak dibuang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, 2 hari yang lalu kita beli saham MSCA. Itu bahkan yang RI. Nah, saya coba membaca saham MSCA ya. Teman-teman, 2 hari yang lalu di grup itu jangankan di grup, saya aja sama Pak Hisam kebetulan trading bareng ya di satu tempat. Itu ngeri teman-teman. Saya aja melihat saham MSCA melongo dalam artian kok bisa bandarnya ini sekali mencabut nya itu hilang. Tapi overnya masih ada. Seperti itu. Nah, jadi di sini yang saya catat yang pertama, mungkin nanti kalau mau dicatat monggo, kalau mau dengarkan eh, rekaman monggo. Yang pertama, cara membaca bit over, kita harus tahu bitnya itu dicabut tapi tidak langsung turun drastis, ya. Yang pertama, bitnya itu dicabut tapi tidak turun drastis. Seperti ini terjadi pada saham WH dan MSDA. Jadi bitnya dicabut kan ya, dicabut sedikit demi sedikit, tapi overnya masih kecil. Nah itu menandakan bahwasanya saham itu bahasa gampangnya itu nurunin penumpang atau nurunin retail untuk bandar itu nampung di harga bawah. Nah, jadi kita sebagai retail itu jangan panik, jangan panik, jangan panik ya. Jadi yang pertama tak ulangi, bidnya dicabut tapi tidak langsung turun drastis. Itu berarti menandakan saham itu aman. Tidak usah lihat teknikal teman-teman, nggak kira nutut melihat teknikal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dibagi lah oleh tak tak bagi noi kena ya ya, bisa kan. eh, itu ada yang ngomong minta tolong di mute dulu ya, Pak Isam. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama intinya dicabut tapi tidak langsung turun drastis. Yang kedua teman-teman, kalau kalian melihat pergerakannya cenderung lambat. Ya, yang kedua pergerakannya cenderung lambat. Itu kita melihat bitnya. Bitnya kayak WH kemarin itu turun tidak terlalu cepat. Kecuali kalian menemukan turun drastis kan. Semuanya dari 100 ke 80. Nah itu langsung drastis itu bahaya. Itu bisa jadi ARB teman-teman. Tapi kalau turunnya drastis, mohon maaf, turunnya itu lambat, slow, itu jangan panik. Intinya bahasa gampangnya, bandar itu nurunin penumpang untuk serok bawah. Seperti itu ya. Yang ketiga, ini penting juga, ini terjadi pada saham MSCA 2 hari yang lalu. Bid dikosongkan, over ditebelin. Ya, bagi teman-teman yang memantau kemarin, MSCA itu bidnya tiba-tiba hilang. Bahkan itu sangat ngeri kan. Tapi kalau kalian melihat ketika bidnya dihilangkan tapi terus diisi sedikit demi sedikit dan dia itu naik, itu berarti menandakan aman. Kecuali kalau bidnya tiba-tiba hilang tapi langsung turun ke bawah, itu bahaya. Jadi perbedaannya bidnya dikosongkan tapi dia naik lagi perlahan ya, perlahan. Kalau semuanya saham itu mau turun, mau di ARB-kan, itu bidnya langsung dikosongkan, itu langsung turun. Jadi drastis ya, seperti itu. Terus overnya ditebelin teman-teman. Nah, itu intinya aman. Beda lagi ketika over tipis, bid tipis itu bahaya. Ya, bahaya. Tapi bahayanya ketika pergerakannya itu cenderung cepat. Tapi kalau lambat itu aman, kayak saham Heli. Nah, kita kan pernah cuan dari saham Heli. Saya melihat ada yang japri ke saya, Pak Sur, itu nggak bahaya, ta? Kenapa bahaya? Karena bid overnya tipis. Nanti kalau dibanting gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah
berhasil sukses cuan pada saham Heli. Nah, intinya kalau melihat saham yang bid over-nya tipis tapi pergerakannya slow itu cenderung aman. Kalau turun pun nggak masalah, yang penting intinya turunnya tidak drastis. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus yang terakhir, naik turun tidak langsung, ya naik naik turun tapi tidak langsung. Gini, saya contohkan. Saham MSCA 2 hari yang lalu, itu kan turun. Turun, tapi kan nggak langsung naik. Naik, apa, turun, terus dinaikkan, diturunkan. Lagi diturunkan, dinaikkan. Nah, itu menandakan bahwasanya mohon maaf, bandarnya itu biar retail itu panik. Dan ketika kita panik, maka langsung apa? Kebanyakan retail itu cut loss. Makanya kenapa kok di grup hold aman? PH juga kemarin. Kenapa kok saya hold padahal dia terjun sampai ke 115. Nah, saya melihat secara teknikal dia bagus. Terus pergerakan turunnya itu tidak signifikan, teman-teman. Dan coba dilihat kemarin turun tapi naik lagi. Naiknya juga slow. Dan alhamdulillah kemarin berhasil ke 119. Kalau hari ini berhasil naik di atas 120 itu sangat aman, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Jadi ada 4 poin. Nanti barangkali lupa tak share di grup ya poin apa yang saya catat. Jadi intisarinya teman-teman, saya belajar bid over itu hanya melalui jam terbang. Kalau kita berbicara teori mungkin susah ya, atau mungkin nanti teman-teman sharing, Pak saya mendapatkan teori di buku ini tentang bid over, nanti bolehlah sharing di grup seperti itu. Nah kalau saya pribadi belajar itu dari Pak Rian, dari bukunya Fiktif Fitnah, dan dari Instagram atau YouTube-nya Pak Fir. Nanti boleh dilihat lah cara membaca bid over. Nah, terus saya tambahi teman-teman ya. Eh, Kemarin aku tanya, Pak, kalau semuanya kita melihat bid over atau bid yang palsu itu bagaimana? Kalau kalian kepengen tahu bid palsu, biasanya itu rata. Contoh, lot di harga 100 sampai 90 100 sampai 90 itu lotnya semuanya rata 11.000. Contoh, yang 100 11.200, yang 99 11.100, yang 98 ada 11.000. Terus yang bawahnya ada 11.005. Nah, intinya sama. Intinya kalau dia sama 11.000 semua atau 10.000 semua atau ada juga 11.000, 12.000 itu juga kan menandakan sama. Itu bahaya. Bisa jadi gini membacanya, Mas, kalau seperti itu bahaya nggak? Satu bahaya. Karena itu cenderung nanti dicabut. Yang kedua, itu menandakan bahwasannya nanti bandar ini melihat dulu. Nah, kalau semuanya ditebelin seperti ini, bidnya orang-orang panik nggak? Kalau seumpamanya panik jualan, itu berarti akan ditahan temboknya itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau saran saya pribadi, coba nanti dicoba teman-teman. Makanya kenapa? Kok saya setiap di grup itu mengingatkan kalau bisa beli maksimal 3 saham atau 2 saham. Karena kita biar tahu ritme saham yang kita punya ini nanti larinya kemana. Kalau turun seperti apa, kalau naik, naiknya bagaimana. Kalau kita sudah mengetahui seperti itu, insya Allah akan mudah untuk mencari saham walaupun kita tidak lihat teknikal maupun fundamentalnya. Seperti itu. Jujur saya pribadi itu jarang banget seperti Pak Tris yang di grup itu. Pak Tris kan sering kan narik-narik garis. Saya pribadi tidak. Paling saya cuma melihat support sama resistennya berapa. Terus juga pakai MA5 biasanya saya. Seperti itu. Fundamental pun jarang teman-teman. Karena kalau kita lihat di running trade tapi masih lihat fundamental, kadang teknikal, kalau saham itu cepat, kita akan kebagian. Kita tidak akan mendapatkan barang. Seperti itu ya. Jadi ada 4 poin. Nggak saya ulangi lagi, nanti tak share aja. Karena ini kurang 6 menit. Monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita ada waktu ya. Seperti itu. Monggo saya kembalikan ke Pak Isam, barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Pak, saya tarik Pak kesimpulan maaf Pak. Bapak Ibu. Halo, halo. Ya, saya tarik Iya, kesimpulan. Jadi begini Bapak Ibu. Kadang yang namanya teknikal itu bisa dimanipulasi oleh bandar ya. Seperti candle. Kalau menurut kita, oh ini breakout nih. Itu bisa dilukis sama yang namanya bandar. Makanya lagi-lagi catatannya adalah bagaimana menguasai yang namanya satu pola ya. Pola setiap saham itu berbeda-beda. Makanya kalau kita misal sekarang Heli aja dulu, fokus Heli, jangan yang lain. Kadang rekan-rekan itu kan nge-share, rekom kayak barusan ini rekom yang lain. Khawatirnya itu apa ya istilahnya
dari luar, kita nggak bisa mantau yang itu kayak gitu loh. Ini barusan ada yang ngirim ini. Jadi Bapak Ibu intinya adalah kuasai satu ini dulu, satu saham ya. Nanti kalau sudah menemukan sebuah pola itu bisa diterapkan kepada yang lain seperti itu. Jadi ini tinggal 4 menit lagi kita akan trading live di sesi 1. Silakan Bapak Ibu buka sekuritasnya masing-masing ya. Pakai laptop boleh, pakai HP boleh ya. Bahkan kadang saya itu kalau trading jarang banget pakai yang namanya laptop ya. Karena sudah terbiasa pakai ini ya HP kayak gitu. Terkecuali kalau semisal menu pagi, kalau saya mau cari saham harus difilter dulu. Biasanya saya menggunakan yang namanya TradingView itu ya. Seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu monggo sebelum Ya, ada eh waktu. live trade masih ada waktu kurang lebih 4 menit lagi. Dibuka tanya jawab langsung open mic saja. Pak, maaf Pak, yang tadi kan kata Bapak lihat price diary ya, Ya, ya. itu Yang kayak mana? yang eh, apa? Itu kayaknya yang saham HATM kayaknya menarik Pak. Saham HA. TM. HATM. Coba, ya coba Oh, H. saya lihat juga, Pak Isam juga lihat, saya juga lihat ya Oke, HATM. sip, sip, sip. Oke. Gini, kalau saya pribadi ya, kalau HATM ini secara teknikal bagus ya. Nah, coba kalau ada waktu dilihat juga ya chart. Kalau Saya kita lihat melihat chatnya saham juga, saya bantu HATM, chatnya Pak Sur. nah, coba ya. Saya lihat di HP soalnya ini ya. Nah, kita lihat, nah saham HATM itu secara teknikal dia mantul teman-teman ya. Dan ada pola dia membentuk chartnya itu seperti double bottom. Double bottom itu saham yang berbentuk apa? Chartnya berbentuk W, itu kan kayak kayak W kan ya. Nah, kalau menemukan saham yang chartnya double bottom atau berbentuk W itu potensinya naik. Nah, seperti ini ya. Kalau saya pribadi teman-teman, kita menarik ini HTM. Kalau saya membaca, selain dia uptrend, yang kedua secara teknikal kalau bertahan di 258 dia lanjut naik ya. Coba di sana 258 ketemu nggak Pak Isam? 258 258 itu daerah ini Pak Sur. saya membaca itu support yang paling aman ya. Support Ini ya. terdekat kalau menurut saya support terdekat. Ya. Nah, support terdekat kalau HATM berhasil bertahan di atas 258 itu aman ya. Itu Ya, secara di antara teknikal 258 sama 260 Pak Sur. ya 258 260. Cuma di sini saya melihat hack-nya itu terbentuk 258. Jadi kalau hack otomatis menjadi support ya. Gampang kok teman-teman. Jadi gimana caranya melihat support? Itu berarti melihat hack sebelumnya. Hack-nya berapa? Kalau ini saya membaca 258, ini berarti otomatis menjadi support seperti itu ya. Ini kurang 1 Yuk, 1 menit menit sebenarnya lagi semua Pak Sur. kurang panjang ini Pak Isam. Mungkin lain waktu nanti kita buat 1 jam sebelumnya gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini kok tiba-tiba apa namanya? Zoom Pro saya kok lockout ya. Barangkali nanti biasanya kemarin anak-anak saja ini. Nanti tak kasih link lagi ya kalau semisal terhenti. Persiapan kita Oke, trading bareng Bapak Ibu. Silakan fokus buka dulu Terima ya. kasih Pak. sekuritasnya. Ya, makasih Nanti Pak. kita bahas di Ya, grup ya. nanti lagi nggih. Ya, ya. Oke. 1 menit lagi kita punya saham apa tadi Arto ya. Oke, sudah buka Bapak Ibu. Nah, coba kita fokus dulu ya. Fokus saham yang kita hold dulu. Nanti kalau semuanya dia jalan, nanti tak kasih menu tambahan lagi. Oke, bentar. Waduh. Jalan DC Heli ini. Heli langsung naik ini ya, naik daun ini. PPRI hati-hati ya. PPRI open sama PPRI. dengan PPRI open sama PPRI. dengan mending jual aja teman-teman. Oke, open sama dengan hack ya Mas Sur. Oke, Ya, hati. open sama dengan hack, kalau nggak jebol hacknya itu pasti turun.
Oke. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, sangat rapi sekali yang namanya lotnya di sini Bapak Ibu. Perhatikan di sini. Ya, Hati-hati. PPRI PPRI, hati-hati. yang kita jual di 134 teman-teman ya. Heli ini opennya 310 ya. Tuh, langsung terbang. Gak nutut, gak nutut. Sama apa lagi Pak Sur? Anu, apa namanya? WH. Saham WH. 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 Oke. WH masih cenderung aman ya, 1119. Oke, WH masih aman. Waduh, ya. Arto sudah naik Bapak Ibu. Saya katakan tadi bahwa memang Arto ini kondisinya uptrend Bapak Ibu. Apalagi heli itu. Udah jadi helikopter itu ya. Nggak nutut ini. Udah jadi helikopter ini. Terus yang punya Golf ini sudah berapa hari nih? Mulai tanggal 23 sampai tanggal 3. Golf. Oke. Kalau kalian mau nahan sampai di atas 208 itu aman ya. Yang punya Golf. Insya Allah nanti sesi 2, entah sesi 1 tak kabari saya insya Allah mau buang karena tidak produktif teman-teman. Saya punya di 216 ya. Yang punya Golf saya ingatkan kalau dia hari ini nggak naik saya akan buang di kisaran 210 212. Saat ini average saya di 216. Tapi kalau mau tahan monggo asalkan di atas 208 bagus kok Golf ya. JPFA, saya ingatkan teman-teman yang ada di Zoom, JPFA monggo kalau mau average down silakan karena dia sudah naik ke hijau ya. Intinya JPFA ini kalau bertahan di 1490 itu aman. Meskipun turun di 1500 pun di hold ya, asalkan di atas 1490. Nanti saya persiapan efek down ini ya. Ya, berhubung PPRI saya sudah sell, saya tinggal Golf sama WH. 5 menit lagi tak kasih menu tambahan ya. Standby teman-teman ya. 5 menit lagi tak kasih menu tambahan. Jadi saya pakai Zoom itu cuma pakai HP ini ya. Jadi trading saya itu pakai HP. Saya pakai laptop. Saya pernah ditawarin sama Pak Isan, gimana pakai laptop aja Mas? Eh, untuk lihat running trade. Nah, malah saya lihat running trade kalau di laptop itu bukan nggak bisa, tapi kurang baik. Di HP lebih enak ya. Jadi saya pakai CUC teman-teman ya. Ini saya lihatkan dulu. Nah, saya pakai CUC. Terus kalau lihat chart, saya pakai Mirai ya, Mirai Sekuritas. Itu enak sudah. Ini sudah alhamdulillah sudah mendukung untuk trading lah seperti itu ya. Untuk 5 menit lagi pas jam 9 saya kasih menu tambahan. Menu paginya naik semua Pak Isam ya. Nggak nutut Pak Sur. Maksudnya nggak Udah. nutut benih. Ya langsung tadi yang kemungkinan kalau bisa buy itu di ini. Apa di Arto itu. Arto sekarang udah 4%. Oh, lumayan itu. Sama Heli 11% ini. Heli opennya di 310. Coba saya lihat dulu ya. 310. Waduh, langsung opennya langsung meloncat Heli ini. Persiapan Bapak Ibu. Screening Bapak Sur mau screening. Ya, Sambil lalu ngopi ya Bapak Ibu. Sambil lalu ngopi. Aduh, aduh, aduh. Hmm, saya mau tahu juga ini saham
Bank Min ini lagi naik semua ini. Bank Mini. Saham Gulf mau ke hijau ya, tapi ditebelin lagi tuh 212. JPFA naik ya, JPFA kalau mau efek down silakan. Asalkan di atas 1490 itu aman untuk swing berapapun aman itu. PPRI kalau belum jual, kalau di atas SL aman ya. Saya sudah buang tadi di 134 karena dia open sama dengan high. Nah, kurang 4 menit saya ngasih menu tambahan. Saya jelaskan dulu sedikit ya tentang saham open sama dengan high. Jadi di grup juga sering saya ceritakan, sering saya share terkait saham yang pasti. Ini ilmu pasti di trading saham atau rumus. Ini saya dapatkan dari Pak Fir ya. Dan ternyata saya terapkan itu 90% valid. Jadi kalau saham open sama dengan hack ya, saham yang open sama dengan hack itu dipastikan turun kalau tidak jebol hacknya ya. Contoh, saham PPRI itu opennya di 136. High-nya juga di 136. Ini menandakan itu saham itu saat opening berada